running itu jadi booming banget, Dok? Oke, jadi kenapa running booming? Halo Sobat Osim, selamat datang di acara Tangkis, talk show asik ngobrolin kasus insiden sports. Ini adalah rangkaian pre-event dari Osim 2026. Nah Sobat Osim, sekarang itu lari bukan cuma olahraga, tapi sudah jadi lifestyle. Dari 5K, fun run, 10K, maraton, semua orang kayaknya lagi ngejar PB atau personal best deh. Tapi, apakah semua orang benar-benar siap untuk itu? Perkenalkan Dr. Antonius Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga yang memiliki banyak sekali pengalaman menjadi medical director dari event-event lari besar di Indonesia. Selamat siang dokter. Selamat siang, Apa Aldi. kabar dok? Baik. Apa kabar? Baik juga dokter. Oke. Ya. Dok, jadi sekarang itu lagi banyak pertanyaan nih dok, dan juga banyak orang-orang bertanya-tanya, kenapa sih sekarang running itu jadi booming banget dok? Itu apakah tren sehat atau justru ada risiko sering yang tidak kita sadari dok akan hal itu dok? Oke, jadi kenapa running booming terutama sekarang ya? Kalau hari ini habis saja ada pemecahan rekor Sabtu ya, Betul, maraton Sabtu, gitu. Jadi Sawe, makin dok. booming lagi Betul, gitu dok. ya. Iya, dok. Oke, jadi sebenarnya running ini booming mungkin semenjak after pandemi ya, atau pas pandemi itu gitu. Di mana orang-orang mulai sadar berolahraga, di mana pada saat pandemi itu ada bicycle boom sama juga running gitu. Tapi sekarang yang masih bertahan atau sekarang yang masih banyak adalah event-event lari yang ya mungkin sekarang di setiap weekend tuh selalu ada 2, 3 atau 4 event lari di Indonesia gitu. Baik 5K, 10K, half marathon ataupun full marathon gitu. Jadi ya memang itu menjadi booming, tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka itu berlari karena pingin sehat atau mereka berlari hanya sekedar FOMO, hanya sekedar oh lagi tren nih gitu, kayaknya keren nih, medalinya keren, bajunya keren atau apapun itu mungkin, atau mungkin hanya untuk sebuah status sosial media gitu. Oh gue bisa lari 5K dengan personal best sekian gitu. Kurang lebih itu yang menjadi pertanyaan buat kita ya, kita sebagai tenaga medis, ini masyarakat lari untuk sehat atau apa nih, itu yang perlu kita diskusikan sih. Ya, gitu. betul dok. Nah terus juga banyak di masyarakat nih dok, banyak orang tuh suka langsung ikut lari race tanpa ada persiapan. Tuh seberapa bahayanya dok? Ini dari sisi medisnya dok. Ya tentu saja kalau ngelihat pengalaman saya sebagai medical director ya, kejadian cedera atau bahkan kejadian heat stroke tuh di tenda medis tuh cukup rame gitu. Dan itu juga yang menjadi pertanyaan saya, ini sebenarnya pada siap nggak sih race gitu? Atau sebenarnya kalau kita bicara olahraga lari itu sendiri, olahraga lari adalah olahraga yang high intensity. Baik secara intensitas berat ringannya buat kapasitas jantung, buat kerja jantung, tapi juga high intensity, high impact terhadap sendi Dok. dan otot gitu ya, sendi dan tulang. Jadi risiko terjadinya sudden cardiac arrest juga ada, risiko terjadinya cedera pada sendi dan otot juga cukup tinggi gitu. Jadi saya rasa kita perlu mengedukasi masyarakat ya tentang bahwa sebelum race itu harus persiapan, sebelum race itu harus latihan, sebelum race itu harus mempersiapkan diri dengan baik, dan apakah tubuh kita itu fit untuk race atau tidak, tubuh kita fit untuk berlari atau tidak gitu. Baik, terima kasih dok. Mungkin apakah ada sedikit tips dok untuk teman-teman yang baru mau mulai lari dok? Mungkin tips untuk persiapannya awal mulai latihan atau bagaimana? Oke, yang pertama tips saya selalu nomor 1 nih, kita berlari untuk sehat gitu ya. Berlari itu untuk sehat, berlari itu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Jangan berlari untuk posting sosial media atau berlari karena ingin dapat
status atau apapun itu yang pertama. Sehingga nomor 2 adalah kita berlari sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita gitu. Jadi kalau kita belum bisa berlari sekenceng si A, ya kita berlari sesuai dengan kapasitas kita. Itu yang paling penting sih. Terus kemudian kalau kita udah mau serius, kita udah mau 5K, 10K, half marathon, apalagi full marathon, ya kita harus prepare, kita harus latihan. Terus kemudian ya paling bagus sebenarnya kalau kita usianya udah di atas 35 tahun, 40 tahun, kita harus medical check up, kita harus mempersiapkan know our body lah ya. Know our body itu tubuh kita ini mampu dan bermasalah nggak ya kalau saya lari 5K, 10K atau full marathon atau bahkan half marathon gitu. Baik dok. Mungkin sekarang mau masuk ke mungkin yang long distance ya dok, seperti 10K, 21 sampai full marathon. Itu banyak yang nanya dok, saat lari itu terutama long distance seperti itu, apa yang sebenarnya terjadi pada otot dan sendi-sendi kita dok, gitu dok. Oke. Jadi seperti yang tadi saya jelasin ya, bahwa ketika kita berlari, lari itu adalah olahraga yang high intensity dan high impact. Secara intensitas, kerja jantung kita itu lumayan cukup berat. Apalagi makin kenceng lari kita, makin pace-nya makin tinggi, maka kerja jantung kita makin berat gitu. Jadi kalau kita belum terlatih dan kita memaksakan lari kita atau memaksakan beban jantung kita melebihi dari kapasitas kita, ya pasti kita akan terjadi sesuatu. Itu yang pertama. Misalnya contoh, sebenarnya kapasitas jantung saya ini lari pace 7. Tapi karena lagi tren kemarin Sabtu pace-nya 2,5 gitu atau 3, saya pengen lari pace 2,5 ya. Jantungnya nggak kuat, orang kapasitasnya 7, larinya pace 2,5 gitu ya. Ya nggak match, terus kemudian akhirnya beban jantungnya melebihi. Yang terjadi akhirnya masalah kesehatan yang timbul. Sebaliknya juga gitu, high impact sports buat sendi, buat lutut itu setiap kita melangkah, setiap kita napak di tanah, itu beban yang diterima sama lutut kita itu bisa sekian kali berat badan tubuh kita. Padahal kalau kita lari 1 kilo, itu bisa 800 sampai 1000 step. Jadi sekian kali berat badan, 2 sampai 4 kali berat badan, kalikan 800 sampai 1000 step, dikalikan jarak kilonya, itu berapa beban yang diterima sama otot dan sendi kita. Jadi kalau kita tidak prepare dengan baik, kita tidak strengthening exercise dengan baik, kita tidak mempersiapkan recovery dengan baik, ya tentu saja jadinya cedera gitu. Oke, baik dok. Terus juga mungkin dari teman-teman nih, mungkin sedikit masuk ke injury atau cedera. Oke. Dari teman-teman tuh banyak yang pernah merasakan katanya namanya shin splints dok. Nah gitu, kalau misalnya dari dokter itu mengapa atau ada faktor resiko apa saja ya dok? Mungkin mengapa beberapa orang itu sangat gampang terkena shin splints dok, atau injury lain seperti runner's knee seperti itu dok? Oke. Shin splint itu adalah nama kerennya adalah medial tibial stress syndrome. Jadi tulang keringnya, dia ada rasa nyeri di tulang keringnya ya, di daerah depan gitu. Nah, faktor risikonya sebenarnya banyak gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita ingin jelasin ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara cedera lari itu multifaktorial, penyebabnya tuh multifaktorial. Kita nggak bisa bilang bahwa oke, kamu kena shin splint karena kamu pakai sepatu karbon gitu. Terus kemudian A disebabkan karena B. Jadi kita kalau shin splint karena sepatu karbon, kamu ganti sepatu karbonnya supaya nggak kena shin splint. Nggak gitu. Tapi multifaktorial. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi kenapa sih tulang kering kita sakit? Ataukah mungkin kita larinya terlalu overstride gitu. Jadi ketika kita lari, kaki kita itu landing di depan center of gravity. Jadi kita landing itu terlalu ke depan banget. Jadi beban yang diterima sama lutut kita atau tulang kering kita itu lebih besar. Tapi kalau kita landingnya di bawah center of gravity, maka yang kerja itu ototnya, bukan tulangnya gitu. Jadi itu yang pertama. Itu secara biomekanika ya, tapi secara biomekanika yang lain mungkin cadence-nya. Cadence itu adalah berapa step kita per menit gitu. Orang kalau cadence-nya rendah, pap sama pap, kira-kira bebannya ground reaction force-nya lebih rendah mana? Pasti yang cadence-nya tinggi gitu. Jadi ketika cadence-nya tinggi, maka beban yang diterima sama kaki kita pada saat kita landing itu
lebih kecil kalau cadence kita tinggi gitu. Jadi itu faktor cadence. Belum lagi training error. Mungkin dia lagi latihan high mileage yang langsung spike banget. Yang tadinya sebelumnya 30 kilo per minggu, tiba-tiba langsung 40, langsung 50. Kan ada rule of 10%. Jadi kenaikan mileage per minggu itu nggak boleh lebih dari 10% gitu. Atau mungkin dia heel training, atau mungkin hilly train dan segala macam, atau mungkin dia kurang recovery, dia kurang strengthening, atau mungkin dia ada limited ankle dorsiflexion. Ini bahasanya terlalu medis ya. Keterbatasan, mungkin ankle mobility-nya kurang, atau dia kaku lah dan segala macam, itu bisa. Jadi kalau kita ngelihat shin splint, faktor risikonya banyak gitu loh. Jadi yang kita beresin itu banyak gitu. Jadi apakah faktor dari eksternal, apakah faktor dari internal? Faktor dari eksternal adalah paling sering adalah training error gitu. Jadi mileage-nya lebih tinggi, rule of 10-nya nggak dijalankan, kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih, Dok. Mungkin yang menarik dari sekarang itu, Dok, banyak orang yang mungkin bisa dibilang salah dalam memilih sepatu, Dok. Kadang ada orang yang baru mulai lari, Dok, terus tiba-tiba karena dia merasa dia mungkin saya bisa beli sepatu karbon tingkatan tertinggi ya, saya beli untuk latihan. Padahal mungkin bisa dibilang apakah itu salah, dan apa saja mungkin tips untuk pemilihan sepatu jika orang baru mau mulai inturan gitu, Dok, baru mulai lari, Dok. Oke, jadi sepatu yang bagus itu mereknya, enggak ya? Nah, jadi saya nggak di-endorse. Bahaya. Karena saya nggak di-endorse ya, jadi saya nggak akan bicara tentang salah satu merek ya. Oke. Jadi kalau kita bicara faktor sepatu terhadap injury itu banyak faktor ya. Sebenarnya secara evidence tuh bermacam-macam gitu. Kalau kita ngelihat sepatu plat karbon, ada satu penelitian atau ada satu case report sebenarnya. Kalau case report kan level evidence-nya tuh lumayan cukup rendah ya dibandingkan meta-analisis systematic review gitu. Di situ dikatakan ada case di mana ada 5 stress fracture disebabkan karena pakai sepatu plat karbon. Jadi diduga di situ adalah sepatu plat karbon menyebabkan stress fracture gitu. Tapi itu hanya case report, tapi belum terbukti gitu. Kalau misalnya dia pakai sepatu plat karbon, tapi dia punya otot yang kuat, dia tidak ada relatif energi defisiensi, dia tidak ada gangguan hormonal, biasanya pada cewek ya mungkin dia tidak akan terkena shin splint atau stress fracture gitu loh. Jadi beberapa penelitian masih hasilnya bermacam-macam. Apakah sepatu ini sebagai faktor risiko cedera atau tidak? Ada penelitian yang menyebabkan bahwa kita tuh harus rotasional. Sepatu itu harus dirotasi. Jadi harus punya sepatu banyak ya. Terus mereknya beda-beda gitu ya, karena kan bagus. Iya, Dok. Itu bisa jadi alasan juga, Dok. Bisa alasan ya, bisa buat alasan buat suami atau istri untuk beli sepatu gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ada jenis sepatu ketika kita punya jenis tipe kaki yang berbeda ya. Artinya apakah kaki kita flat ataukah kita punya misalnya sebagai contoh kita punya plantar fasciitis, kita punya risiko plantar fasciitis, terus kemudian kita otot kaki kita belum kuat, tapi kita pakai sepatu yang minimalize gitu, ya pasti risiko cederanya akan tinggi gitu. Tapi sebaliknya juga kalau kita kurang kuat otot betisnya gitu ya, atau kita larinya heel strike, kita landingnya pakai ini, tapi kita pakai sepatu yang minimal, ya pasti akan menyebabkan cedera gitu. Jadi tentu saja sepatu itu harus disesuaikan dari bentuk kaki dan segala macam, tapi secara overall ya kita bicara sepatu sebagai faktor risiko cedera itu harus lebih detail gitu. Baik, Dok. Siap. Sangat menarik sekali ya, Dok, berarti ya, Dok. Terus mungkin selanjutnya kita berbicara mengenai cedera, Dok, pada pelari, Dok. Kalau misalkan dokter sesuai praktik sehari-hari, Dok, biasanya lebih sering nemuin cedera pelari itu apa, Dok? Mungkin lebih ke apa tipe cederanya seperti itu, Dok? Kalau di praktek saya sehari-hari, saya mungkin mengkategorikan Big Five ya. Big Five cedera tersering pada pelari yang sering saya temuin ya. Ini by Dok Andi ya. Artinya level evidence-nya tuh cukup rendah dan itu pengalaman klinis saya gitu ya. Yang pertama adalah yang paling sering itu runner's knee atau patellofemoral pain syndrome. Jadi ketika seseorang rasa nyeri di depan lutut gitu, itu namanya runner's knee. Terus kemudian yang kedua adalah ITB. Sering cederanya di lutut juga, tapi ngerasa nyerinya di sisi luar bagian lutut.
Terus kemudian yang ketiga adalah plantar fasciitis, ya. Terus kemudian yang keempat tadi medial tibial stress syndrome, sama yang kelima Achilles tendinopathy atau peradangan pada tendon Achillesnya. Itu 5 yang tersering sih. Gitu. Baik dok. Kalau misalkan injury itu kan kita mungkin sangat erat dengan overtraining ya dok. Yes. Nah itu mungkin di pengalaman dokter, praktek dokter sehari-hari dok, tanda overtraining atau cedera serius pelari itu biasanya apa aja dok? Oke. Bicara masalah overtraining atau training error, ini jadi faktor yang penting kita sebagai dokter ketika kita punya pasien pelari. Ya, jadi kalau punya pasien pelari itu kita ngobrolnya, kita nggak menanyakan tentang sign and symptomnya aja, tapi benar-benar kita harus explore lebih jauh. Karena tadi saya bilang bahwa cedera pada lari atau running related injuries itu adalah multifactorial. Artinya saya harus tahu nih dia itu trainingnya error apa enggak, dia recovery-nya cukup apa enggak. Kalau perlu sini lihat Garmin-nya, sini lihat Garmin-nya, lihat Strava-nya, mileage-nya tuh ada spike mileage apa enggak, misalnya seperti itu. Terus kemudian kita juga sering tanya biasanya ya, kamu lagi persiapan apa? Oh iya dok, 3 minggu lagi, 1 bulan lagi, 6 minggu lagi saya mau maraton. Jadi bener-bener di mana tuh di fase-fase peaknya gitu ya, di mana mileage-nya tinggi banget dan segala macam, biasanya seperti itu. Jadi kita harus mengeksplor training error tadi. Apakah ada rule of 10-nya dilanggar? Terus kemudian 80-20% rules-nya, 80-20 itu sebenarnya penting ya, di mana 80% dari latihan kita itu adalah easy, di mana yang high intensity atau latihan yang berat itu cuma 20%. Baik, dok. Terus kemudian kalau kita kenal di istilah kita di sports medicine ada acute chronic workload ratio. Jadi kita mau melihat apakah acute chronic workload ratio-nya itu antara 0,8 sampai 1,3 apa enggak. Jadi kita benar-benar hitung gitu. Jadi kita mau melihat ini pasien ada training error atau enggak. Karena training error kan too much, too soon, too fast, too early gitu ya. Jadi apakah dia tiba-tiba langsung 10K, tiba-tiba langsung HM, baru 2 bulan langsung HM dan segala macam kan banyak ya. Terus kemudian setahun maraton bisa 4 kali, 5 kali dan segala macam, itu juga banyak sih. Baik, dok. Mungkin berbicara sedikit tentang yang tadi 80-20 ya dok. Kalau misalkan 80-nya itu kan harusnya kita easy training ya dok. Itu mungkin kalau easy training itu biasanya apakah kita lari di zone 2 aja atau gimana? Terus kalau misalkan kayak 20% itu apakah kita tempo, threshold atau gimana dok? Oke. Dok? Ya, 80-20 itu paling sering paling sering tidak ditepati oleh pelari-pelari ya. 80-20 itu yang dilakukan oleh Kipchoge, itu pelari-pelari elit di Afrika, Kenya itu mereka 80-20, bahwa 80% dari runningnya dia itu adalah easy gitu. Tapi kalau kita masa lari sama komunitas larinya pelan sih gitu ya, akhirnya ke bawah gitu. Terus kemudian akhirnya jadi larinya tuh nggak zona 2, tapi harusnya kan zona 1 atau zona 2, tapi dia zona 3 atau zona 4 bahkan gitu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebenarnya masing-masing ini kan ada tujuannya, dimana kalau kita lari 80%-nya easy, yang terjadi adalah kardio kita meningkat, endurance kita meningkat, mitokondria kita juga akan terjadi adaptif dan akan terjadi lebih baik kan untuk mitokondria kita. Tapi dan ketika kita lari di easy 80%, pada saat kita lari yang 20%, pada saat yang berat, kita bisa menjalankan speed training itu dengan baik. Betul. Tapi yang terjadi pada saat 80% yang harusnya zone 1, zone 2, dia zone 3. Biasanya zone 4. Jadi abu-abu tuh antara zone 3, zone 4. Akhirnya dia recovery-nya nggak bagus, akhirnya kecapean, dan pas latihan yang 20% dia nggak maksimal gitu. Jadi endurance-nya nggak dapat, latihan speednya juga nggak dapat, jadi pace-nya nggak naik, endurance-nya nggak dapat, yang ada cedera gitu. Jadi mereka tidak tahu esensinya, kenapa sih gue harus latihan 80% easy, kenapa sih aku harus bahwa kita latihan 80% easy supaya kita bisa menjalankan 20% latihan kita yang berat itu maksimal, sehingga speed kita naik dan tadi level laktat kita, threshold kita juga naik gitu. Baik. Sangat menarik ya dok.
Nah, mungkin kalau untuk latihan pasti banyak yang menghubungkan dengan peningkatan VO2 max tuh, Dok. Yes. Nah, itu menurut Dokter Andi mungkin apakah tips untuk kita untuk bagaimana cara tips-tipsnya untuk menaikkan VO2 max dengan aman seperti itu, Dok? Oke, jadi gini. Yang menjadi masalah ya, ini karena kan saya banyak pasien pelari ya gitu. Jadi banyak bergaul dengan pelari dan akhirnya kegelisahan saya tentang lari itu lumayan cukup banyak sih, Dok Audi. Makanya saya di Instagram juga kita punya Healthy Runners Project karena saya tuh pengen mengedukasi atau mengkampanyekan bahwa berlari itu untuk sehat. Karena ketika jadi medical director event dan segala macam, kenapa sih banyak yang heat stroke? Kenapa banyak banget yang collapse dan segala macam? Karena mereka terlalu memaksakan gitu. Nah, ketika kita bicara VO2 max, banyak yang kita tuh orientationnya number. Oke, VO2 max saya harus naik. Jam saya bilang VO2 max saya kok segitu-segitu aja. Gimana sih, Dok? Dan segala macam. Akhirnya mereka terfokus pada how to improve VO2 max-nya. Padahal dia tidak fokus kepada program latihannya harus benar, recovery-nya harus benar, harus strengthening gitu. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya adalah bagaimana running ekonomik, bagaimana tubuh kita itu bisa bekerja seringan mungkin, seefisien mungkin ketika kita berlari. Jadi ketika kita berlari, kerja jantung kita ringan, pernafasan kita ringan, otot kita cukup kuat dan otot kita tidak mudah fatigue, sehingga disitulah running ekonomiknya itu bisa berjalan gitu. Jadi VO2 max adalah satu parameter penting, tapi kita jangan terpaku pada VO2 max gitu. Lebih bagus kita punya parameter ketika kita bicara running ekonomi. Kita memperhatikan strengthening-nya kita memperhatikan recovery-nya kita memperhatikan tidur kita memperhatikan pola makan kita dan segala macam, itu jauh lebih penting sih. Baik. Terima kasih, Dok. Terus mungkin selanjutnya kita membicarakan mengenai recovery ya, Dok. Nah, jadi kalau misalkan dari Dokter Andi sendiri, Dok, recovery ideal untuk pelari itu seperti apa, Dok? Dan juga apakah cukup dengan rest atau harus ada strategi khusus lainnya, Dok? Oke, kalau kita bicara recovery itu banyak ya, gitu. Recovery yang terbaik menurut saya adalah tidur. Gitu. Tidur pelari-pelari di Indonesia atau pelari-pelari recreational di Indonesia itu tidur 8 jam itu adalah sesuatu yang mewah ya, Dok? Mewah gitu ya. Mereka menjalankan, jadi saya tahu banget ya, mereka itu hard training is fine gitu. Dia dikasih program latihan berat dimakan habis. Tapi dia suruh hard recovery atau recovery yang bagus, kayaknya berat banget gitu ya. Berat bangetnya itu kenapa? Mereka disuruh stretching males, disuruh foam roller nggak sempet, disuruh apalagi ice bath, apalagi tidur 8 jam dan segala macam, itu sesuatu yang sangat-sangat berat buat mereka, pelari-pelari recreational itu. Jadi recovery itu banyak banget metodenya. Kita habis latihan, kita stretching, kita habis makan, habis running, kita hydration yang bagus, kita perhatikan nutrition kita yang bagus, kita tidur yang cukup, itu part of recovery. Belum lagi nanti ada massage, ada foam rolling, ada stretching, ada mobility training dan segala macam, ada ice bath dan segala macam. Tuh banyak banget metode recovery yang kita bisa terapin. Dan kita seringkali kita punya program latihan yang bagus, tapi kita nggak punya program recovery yang bagus gitu. Jadi kita harus punya nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngapain, terus kemudian kapan strengthening, terus kemudian makin hari itu kita recovery-nya seperti apa. Jadi di checklist gitu loh. Kalau gue hari ini long run, hari ini gue interval, ya gue recovery harus bagus gitu. Atau besok gue interval, ya gue hari ini makan harus bagus, tidur harus cukup dan segala macam supaya gue besok bisa interval dengan baik gitu. Jadi balance antara training and recovery itulah yang menjadi PR di pelari-pelari kita gitu. Berarti tadi balance itu PR-nya ya, Dok ya? Betul. Nah, dan PR buat kamu juga. Betul. Terima kasih, Dok. Saya juga sebagai pelari rekreasional. Enggak, kamu sebagai dokter, kamu sebagai residen ya. Sebagai residen, bukan sebagai pelari rekreasional. Oke. Oke, Dok. Mungkin selanjutnya kita ngomongin program strength training. Oke. Kalau untuk para pelari ini, Dok, bagaimana program strength training yang bisa dibilang yang baik ya, Dok, dan juga frekuensinya gitu, Dok, untuk para pelari ini seberapa cukup atau memang setiap orang berbeda-beda gitu, Dok?
Tiap orang pasti berbeda-beda sih. Tiap orang tuh pasti punya kelemahan dan punya keterbatasan masing-masing. Jadi sebenarnya perlu di-assess terlebih dahulu. Gue tuh sebenarnya kalau buat lari tuh gue punya masalah di mana, atau gue tuh yang weak di mana, gue yang lemah di mana. Atau kita bisa ngelihat history of injury. Misalnya dia sering cedera plantar dulunya, atau sering cedera shin splint, atau sering cedera lutut. Ya kita pasti assess otot-otot di sekitar lutut tuh pasti akan weak, ya weakness lah dan segala macam. Nah itu juga sesuatu yang penting banget kita evaluasi, dan tiap orang pasti berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda program latihannya, itu yang pertama. Kalau bicara frekuensi sebenarnya ya frekuensinya sebenarnya tiap orang juga beda-beda. Kalau misalnya dia memang sangat-sangat weak sekali dan mereka memang tidak punya basic muscle yang cukup, ya mungkin itu bisa dilakukan secara dengan frekuensi yang lebih banyak gitu. Tapi ketika dia pelari yang sudah profesional, berpengalaman dan segala macam, ya mungkin cukup 2 kali dalam seminggu gitu. Tetapi yang penting adalah kapan kita melakukan strengthening exercise itu juga ada ilmunya ya. Mestinya, oke, kita interval, kita capek latihannya, latihan larinya, terus kemudian kita strengthening di situ juga gitu. Jadi yang ada adalah fatigue atau kita pembebanan terhadap tubuh kita tuh terlalu berlebihan. Atau mungkin ada juga yang tiap hari diisi, ini harusnya gue nggak lari tapi gue strengthening, tapi nggak ada rest day-nya sama sekali. Itu juga masalah juga gitu. Jadi rest day penting, strengthening penting, dan larinya, program larinya itu sendiri juga penting gitu. Jadi ya banyak faktor lah ya kalau kita bicara multifaktorial dari running related injuries. Baik dok. Terus mungkin tadi ngomongin tentang banyak orang yang udah lari, strength training, tapi kadang suka lupa minum dok. Nah jadi kalau misalnya dari dokter itu strategi hidrasi ya dok saat lari itu bagaimana, dan juga strategi nutrisi untuk berlari gimana? Mungkin nutrisi bisa yang dari yang short distance run terus bisa sampai long distance, itu mungkin apakah ada strategi nutrisi yang harus kita tahu gitu dok? Oke. Ya, jadi mungkin podcast ini bagus kalau disponsorin oleh produk minuman ya. Jadi kita masuk, bisa, teman-teman. saya bisa menjelaskan. Oke, ya hidrasi itu penting. Hidrasi termasuk part of recovery juga. Ya kita bicara tentang negara kita negara tropis, di mana kalau negara tropis kita terus kemudian ada kelembapan juga dan segala macam. Jadi pasti ada termoregulasi di situ. Tubuh kita bekerja menjaga suhu tubuh kita, dan ketika kita berolahraga, kita berlari, itu akan berkeringat ya. Itu adalah bagian dari termoregulasi, bagaimana tubuh kita menjaga suhu inti tubuh kita, dan bagaimana menurunkan suhu tubuh kita berkeringat, dan jangan sampai kita terjadi dehidrasi, dan jangan sampai kita terjadi heat illness atau masalah kesehatan yang timbul karena cuaca panas gitu. Jadi penting buat kita untuk hidrasi itu sangat penting. Strategi hidrasi sangat penting, apalagi di Indonesia ya gitu. Saya pernah posting di sosial media saya, kamu kalau lari maratonnya di atas 5 jam, mendingan kamu jangan maraton di Indonesia. Ya karena lari maraton di Indonesia kalau udah masih 5 jam, di atas 5 jam, itu udah larinya di atas jam 10, itu udah panas banget. Dan boleh-boleh saja kalau kamu masih di atas 5 jam dan kamu mau lari maraton di Indonesia, asal kamu punya running ekonomi yang bagus, kamu punya strategi hidrasi yang bagus supaya tidak terjadi heat stroke gitu. Kalau kamu lari dan kamu heat stroke, kan ngerepotin gue ya. Bercanda. Bercanda ya. Jadi strategi hidrasi itu penting gitu, karena itu akan menjaga performa kita dan menghindarkan kita dari masalah kesehatan yang timbul terutama akibat cuaca panas gitu. Baik dok. Mungkin merangkum dari keseluruhan yang kita obrolin hari ini dok, mungkin tadi sudah latihan larinya, strength trainingnya, recovery, dan juga nutrisinya. Lalu ketika kita udah berhadapan dengan rest day dok, jadi apa saja mungkin tips dari dokter Andi untuk persiapan dari kita sebelum rest day atau persiapan restnya seperti itu dok? Ya sebenarnya persiapan rest itu banyak ya, banyak. Yang pertama adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur, are you fit enough to take a part for the rest day? Artinya gini, kalau kita nggak fit, kalau kita nggak sehat, kalau kita belum siap untuk menghadapi rest day, ya kita harus jujur sama tubuh kita gitu. Kalau kita kurang sehat ya
oke, nggak usah race gitu, karena race besok-besok masih ada. Atau kita adjust, oke, yang tadinya gue race untuk personal best sekian atau target gue sekian, gue adjust ya, karena gue kurang tidur. Seminggu terakhir gue banyak kerjaan, seminggu terakhir gue banyak lembur dan segala macam. Itu menurut aku pertanyaan yang penting yang kita tanyakan dalam diri kita, dan kita jawab jujur sebelum kita race gitu. Karena kalau enggak, gue akan ngerepotin petugas medisnya. Ya, membahayakan tubuhnya lah ya gitu. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya ini jauh-jauh hari sebelumnya sih, adalah medical check up gitu. Medical check up itu penting ya. Memang medical check up itu setahun sekali, tapi ya ketika kita mau race day nggak ada salahnya kita cek ya, check our body. Sebenarnya sehat nggak sih aku untuk pada saat race itu aku mau berlari nge-push my body untuk target sekian jam, sekian menit, dan segala macam. Misalnya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah safety sih ya, safety. Jadi pada saat race day itu saya harus prepare strategi hidrasinya gimana, saya menyelidiki race-nya gimana, ada tanjakan, ada turunan, suhunya kira-kira panas apa enggak, dan segala macam, target prediksi finish time saya berapa dan segala macam. Saya harus latihan di situ. Kalau finish time saya jam 11 ya saya harus latihan lari jam 10, jam 11 gitu, untuk supaya saya bisa beradaptasi untuk latihan di situ. Terus kemudian ya sebelum race day harus menyiapkan strategi nutrisi yang baik, strategi hidrasi yang baik, strategi recovery yang baik, tidur yang cukup dan segala macam, mentalitas yang baik, pacing strategi yang baik. Ada 80 item mau saya sebutin? Enggak ya? Gitu. Banyak. Baik, terima kasih dok. Mungkin dari tadi ini kita ngomong udah serius banget nih dok. Mungkin sekarang kita agak nurunin tensinya dulu nih dok. Nah, mungkin sekarang kita mau ngetes refleks dokter nih dok. Jadi ada namanya tangkis cepat. Jadi aku tangkis. Dok. Jadi ini permainannya disordered namanya dok. Jadi dokternya jawab cepat. Misalkan saya jawab A atau B, nanti dokter jawab A gitu dok. Nah, seperti itu dok. Siap dok? Siap. Oke, kita tanya. Yang pertama adalah dari pagi atau malam? Pagi. Treadmill atau outdoor? Run? Treadmill. Lari santai 10K atau sprint? Santai lah. Sepatu mahal atau teknik bagus? Teknik bagus. Race tiap bulan atau latihan konsisten tanpa race? Latihan konsisten dan race. Digocek kita. Oke. DOMS atau cedera ringan dok? DOMS lah. Sekarang mungkin jawab jujur ya dok. Secara singkat aja dok. Pertanyaan pertama dok. Satu kata buat orang yang baru mulai lari. Lari untuk sehat. Untuk sehat. Terus yang kedua, kesalahan paling sering pada pelari pemula dok. FOMO, terlalu nafsu. FOMO dan terlalu nafsu teman-teman. Terus sepatu lari paling overrated menurut dokter. Wah bahaya nih merek nih, nggak usah dok. Apa mau dijawab dok? Bahaya. Sensor. Sepatu yang nyaman buat kamu. Tiap orang mereknya beda-beda. Kalau saya punya berbagai macam merek ya. Dan saya nggak mau di endorse karena saya mau punya banyak merek. Dia rotasi banyak ya dok. Betul. Rotation susu banyak ya dok. Terus makanan wajib apa setelah long run dok? Dari dokter dok? Hidrasi penting, terus kemudian ya menggantikan energi yang hilang dengan pola makan yang sehat. Baik dok. Terus pertanyaan terakhir dok, mitos lari apa yang sering bikin dokter geleng-geleng kepala dok kayak gitu dok? Geleng-geleng apa ya? Ya kayaknya lari maraton itu ya lari-lari aja asal latihan pasti asal lari bisa gitu. Jadi tanpa recovery yang benar, tanpa strengthening bisa gitu. Yang penting lari aja. Itu mitos yang menurut aku geleng-geleng sih. Baik. Itu ya teman-teman ya. Jadi sama satu lagi, kalau cedera maunya quick fix. Jadi maunya cepet gitu. Saya mau cedera cepet sembuh gitu, geleng-geleng. Karena cedera tuh butuh proses ya dok, nggak bisa instan. Betul, gitu. Sama tadi multifaktorial, jadi harus diberesin faktor-faktor yang lain. Baik dok, oke. Mungkin itu sesi terakhir kita dok. Mungkin apakah ada pesan penutup dari dokter Andi untuk teman-teman yang baru memulai lari atau yang sedang lari mempersiapkan race atau hanya lari untuk untuk sehat atau kayak ada target tertentu gitu dok? Ya, kalau pesan saya sih tentu saja ikutin OSIM ya. Dari OSIM kita akan belajar banyak buat teman-teman dokter, buat teman-teman medis ya. Ya kita
kita harus prepare, kita harus tahu bagaimana cara menolong orang lain gitu ya. Artinya gini, pada saat kita, apalagi teman-teman yang suka lari ya gitu, karena lari ini, terus kemudian yang kedua adalah teman-teman, terutama teman-teman dokter, teman-teman medis, ya kita ini sebenarnya punya masalah yang cukup besar adalah race-nya, industrinya berjalan cukup cepat, cukup maju, tetapi literasi masyarakat kita tentang olahraga lari atau tentang dunia olahraga itu sangat kurang ya gitu. Sekarang lagi tren high rock, sekarang lagi tren pedal, ada tren lari gitu. Jadi ada yang persiapan high rock, persiapan lari, maraton, padel juga dan segala macam. Jadi ya saya sebenarnya sebagai dokter saya nggak suka pasiennya banyak, suka sih ya gitu. Cuman lebih suka ketika sehat gitu ya, maksudnya cederanya nggak parah dan segala macam gitu. Jadi lack of yang ada itu adalah sebenarnya education gitu ya. Jadi kita dengan mengikuti OSIM kita bisa belajar, terus kemudian kita bisa mengedukasi, dan ya tadi bahwa cedera atau masalah yang terjadi pada saat olahraga itu diselesaikan sampai tuntas gitu. Kita harus tahu bagaimana mendiagnosa, kita harus tahu bagaimana on-site treatmentnya, dan bagaimana kita bisa mengembalikan seseorang itu kembali berolahraga lagi, itu jauh lebih penting gitu. Dan ketika menghadapi banyak pelari di luar sana, saya rasa ya kita tahu tentang ilmu tentang lari atau tentang olahraga itu sangat penting buat kita. Ya, baik dok. Jadi mungkin obrolan singkat kali ini mungkin belum banyak yang menjawab mengenai penanganan injury onsite-nya dok. Mungkin kalau misalkan ingin lebih tahu lebih dalam bisa ikut OSIM Onsite Sports Injury Management tahun 2026. Oke dok. Gitu dok. Terus mungkin dari dokter Andi sendiri mungkin pesan singkat aja untuk para pelari Indonesia dok. Ya, para pelari Indonesia yang pertama pasti nomor satu berlari untuk sehat, berlari untuk sampai tua gitu. Jadi kita berlari bukan untuk 1 tahun, 2 tahun ini untuk race ngejar 6 major gitu, maraton atau 7 major maraton, atau untuk berlari di event-event maraton di Indonesia melengkapi dan segala macam. Tapi saya pengen mengajak untuk berlari sampai tua, lari sampai usia 90 dan masih bisa lari lagi gitu. Jadi artinya kita lari sesuai dengan kesehatan kita lari sesuai dengan kapasitas kita. Lari adalah olahraga yang murah ya, tapi kalau kita cedera ya cederanya cukup banyak, risikonya cukup banyak. Statistik atau epidemiologi mengatakan bahwa cedera lari itu bisa 29 sampai 80%. Jadi 8 sampai 10 pelari itu pernah mengalami cedera gitu. Jadi ya rehabnya atau kalau kita cedera harus benar-benar proses penyembuhannya harus tuntas gitu. Jadi listen to your body. Terus kemudian negara kita negara tropis, itu penting karena suhu cuaca itu sangat mempengaruhi performa kita, dan kita mendengarkan sinyal-sinyal tubuh kita itu sangat penting banget. Baik. Terima kasih dok. Mungkin pesan dari dokter Andi tadi menutup sesi kita pada hari ini dok. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bertanya lebih lanjut, mungkin bisa langsung follow ke IG dokter apa dok? Dok Andi. Boleh Dok Andi. Dan Healthy Runners Project. Jangan lupa follow OSIM_Sports Medicine untuk tahu informasi lebih lanjut lagi. Sampai jumpa di OSIM tahun 2026 dan salam tangkis. Terima kasih Dokter Andi. Dan juga jangan lupa follow OSIM_Sports Medicine. Ya kan? Gimana sih? Oke, jangan lupa follow. Ulang. Ya, baik teman-teman, terima kasih udah stay tune. Kok udah stay tune? Oke, gak apa-apa. Oke, terus dari udah ya, kok dari Aldi. ngobrol terus.